wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kita Ara, Arin, dan Zira di podcast Mandua Banyuwangi edisi spesial Ramadan. Oke. Halo Kak Arin. Halo Kak Zira. Gimana nih kabar Kak Arin hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Zira gimana nih? Alhamdulillah baik nih, tapi agak sedikit meriang dikit nih Kak. Aduh, kenapa tuh Kak? Kenapa ya? Yang tadi itu loh Kak. Walah, iya. Jangan di spoiler ya. Iya, gak boleh ya. Gak boleh. Oke nih, Kak Arin akhir-akhir ini sibuk gak sih? Enggak sih Kak. Kalau Kakak gimana? Kalau aku sih alhamdulillah juga enggak sih, karena sekarang tuh mepet liburan, jadinya agak plong gitu. Iya, kita bisa tidur di rumah ya sampai siang. Iya, bener banget. Kak Arin kayak agak nervous gitu ya? Iya, maaf ya, karena ini first time nge-podcast juga. Oke, enggak takut kan sama aku? Enggak kok. Oh iya, kirain takut sama aku kayak Kak Rehan. Aduh. Oke nih, kita kan sudah banyak basa-basi nih. Iya. Lanjut aja yuk, kita sambut. Siapa nih bintang tamu kita kali ini? Siapa nih? Boleh di spoiler gak sih Kak? Jadi cluenya itu yang biasa di depan itu loh teman-teman. Pasti teman-teman udah pada tahu. Iya, yang setiap pagi di depan. Wah. Terus warna jasnya tuh hampir mirip sama kita. Iya. Wah. Pasti Kak Zira udah tahu dong. Iya dong, pasti tahu, sudah familiar gitu loh. Iya. Ya udah yuk kita sambut aja. Halo Kak. Halo. Aduh. Gimana nih kabarnya kakak ini? Alhamdulillah baik. Oke. Kalau untuk saya sendiri kebetulan ini juga kurang enak badan ya. Iya dari suaranya. Iya. Mohon maaf kalau batuk-batuk. Iya, Iya, nggak nggak apa-apa. Oke nih, boleh dong perkenalan biar kita kenal. Oke, dari kakak yang sebelah kiri dulu nih. Oke. Perkenalkan, nama saya Dita Maulia Sofi dari kelas 11 Saintek 2. Saya sebagai Wakil Ketua Duta Ketertiban periode 2024-2025. Wow. Kalau kakak satunya nih. Perkenalkan, nama saya Lentera Gesang Wakaori dari kelas 11 Saintek 5 sebagai Ketua Duta Ketertiban periode 2024-2025. Kakak di depan ini keren banget ya teman-teman. Wah, kortip lagi. Waduh, itu yang paling di Aduh. Rada ngeri. Aduh. Udah. Oke nih. Kalau kakak-kakak ini puasa nggak sih? Alhamdulillah. Oke. Kalau Kak Dita sudah ada yang bolong nggak nih? Alhamdulillah sampai sekarang masih belum ada. Wah. Masih full. Ya, alhamdulillah banget ya Kak ya. Waduh, semoga nggak pas hari pertama Lebaran ya Kak ya, biar bisa biar bisa ikut sholat Id. Ya amin. Amin. Oke nih, aku tuh kepo banget nih dengan organisasi ketertiban nih. Kalau ketertiban itu apa aja sih Kak? Apa tuh namanya sekbid-sekbidnya gitu? Kalau untuk divisi kita ada 4 divisi keamanan, kedisiplinan, cyber sama humas. Wah, keren banget ya. Oke nih, Kak Arin ada yang ditanyakan nggak sih? Terus organisasi Duta Ketertiban itu apa sih Kak? Maksudnya tugas-tugasnya di sekolah ini apa aja gitu? Jadi organisasi Duta Ketertiban secara umum yaitu organisasi yang ada di Mandua Banyuwangi yang didirikan untuk membantu Bapak Ibu guru dalam menjalankan dan menertibkan siswa-siswi yang ada di Mandua Banyuwangi ini. Wah, keren banget ya. Pasti anak Duta Ketertiban ini juga tertib-tertib ya pastinya. Iya, pasti dong Kak. Sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik, tertib lagi. Iya, terus kayak aura wibawanya. Oh ya, aura. Aduh. Iya. Oke nih. Pastikan semua yang kita lakukan itu pasti ada tantangannya ya. Kalau boleh tahu nih, Kortip ini ada tantangan nggak sih kalau menjalankan tugasnya? Kalau untuk tantangan mungkin dari anak-anaknya yang beberapa juga susah buat diatur. Iya, bener banget nih.
gitu ya. Ya, kalau dari saya sendiri tantangannya sangat banyak ya. Jadi Kortip itu kita pasti dibilang sok tertib, dibilang ini itulah. Kayak susah banget gitu ya. Padahal kan kita kayak menjalankan tugas gitu ya, bukan kayak sok-sokan gitu. Bapak Ibu guru kita. Oke, gimana sih Kak tipsnya untuk kayak menyatukan ide dari teman-teman satu organisasi itu? Aduh, kakaknya kayaknya agak nervous sedikit gitu ya. Baru first time juga. Untuk menggabungkan ide anak-anak Kortip. Iya. Ya, tentunya setiap minggu kita juga ada evaluasi rutin. Iya. Jadi mungkin di situ kita bisa rundingan bareng, ngobrol-ngobrol bareng untuk proker-proker Kortip kedepannya. Oh gitu ya Kak. Wah, kalau Kak Ari nih mau tanya apa lagi nih? Nah, kalau aku sih gimana sih cara bagi tugas organisasi sama tugas sekolah kakak-kakak ini? Pastinya apalagi kalau ada event-event besar kayak Manfest dan lain-lain, itu kan anak organisasi itu lagi sibuk-sibuknya ya pastinya. Dan biasanya juga tugas sekolah itu tetap ada. Jadi gimana sih cara ngebaginya gitu? Kalau dulu itu kan ada LDKS ya, dan sempat diberi materi terkait ini. Jadi kita itu diberi pemahaman kalau semisal ada tugas organisasi sama tugas sekolah yang tabrakan gitu, utamakan tugas sekolah dulu. Atau kalau semisal memang sudah nggak bisa, kalau mendesak izin ke guru dulu baru bisa melaksanakan tugas organisasi. Ya. Oke nih, aku tadi kan sudah tanya-tanya beberapa Kortip nih. Sekarang tanya nih, kakak-kakak tadi sahur pakai apa nih? Kalau saya sendiri ayam. Ayam ya? Ayam. Oke. Kalau kakaknya? Saya tadi cuman minum air putih. Kebetulan terbiasa tidak sahur memakai berat-berat. Kuat banget ya. Kuat banget. Tapi agak rawa-rawa mukanya agak capek sedikit gitu, kayak lemas banget. Iya. Kenapa Kak kok nggak makan nasi Kak? Kebiasaan dari dulunya gitu ya. Wah, iya sih. Iya, soalnya tuh aku kebiasaan juga kayak gitu pas mondok gitu kayak males makan gitu, maunya minum air aja gitu. Betul banget nih. Nah, terus kan setiap organisasi itu pasti kayak ada gak acara sih, kayak planning setiap bulan. Aku denger tuh di Kortip, bukan denger sih. Iya. Di Kortip itu ada kegiatan apa sih? Kegiatan rutinan setiap minggu atau bulannya gitu? Selain evaluasi mingguan. Kalau kegiatannya itu ada sidak, tapi itu memang dirahasiakan karena kita sendiri juga nggak tahu kadang kapan dilaksanakan sidak itu nggak tahu. Jadi kayak mendadak gitu dari pembina. Terus juga kalau buat harian itu ada piket harian yang kayak biasanya, yang putri biasanya menjaga gerbang, terus yang putra biasanya menertibkan, menjaga parkiran. Oh, yang biasa dibilang tukang parkir. Iya. Berarti sudah kayak tertib banget ya, sudah dibagi-bagi semua gitu. Iya. Insya Allah. Nggak kebayang ya gimana Man ini kalau nggak ada duta ketertiban, pastinya kayak nggak keurus gitu. Oke nih, kalau boleh tahu nih ya Kak, siapa sih pembina organisasi Kortip ini 2024 sampai 2025 ini? Untuk pembina periode kali ini kita ada 4. Yang pertama Bapak Koordinator kita yaitu Pak Nur Salim. Oke nih. Yang kedua ada Bu Hasimah. Ketiga Pak Mulyono, dan yang terakhir Pak Sugianto. Iya, Pak Sugianto. Oke nih Kak, tanya apa lagi nih Kak? Pastinya kan kalian udah sempat kayak menghadapi siswa-siswi yang nakal banget. Pengalaman tak terlupakan nih menghadapi siswa-siswi yang paling nakal banget, yang bener-bener kalian berdua inget itu apa sih Kak? Kalau pengalaman dari saya sendiri paling
kalau buat siswa-siswa yang masih nakal gitu pasti masih ini ya, kayak diajak gitu loh. Ngejeknya tuh kayak, duh apa sih kayak gitu ya Kak? Iya kayak gitu. Iya ya. Tahu Tapi aku ya. udah kebal sih ya. Kayak gitu udah kebal Sudah sebenarnya. Berarti Biasa hatinya ya. sangat lembut banget nih, kebal banget. Kalau untuk saya dari saya sendiri tentunya sering ya kalau Kortip ditanya tentang disepelekan sama siswa kayak gitu. Dan yang terakhir kemarin manifest. Oke nih. Itu adalah Kenapa tuh Kak satu- manifest? adalah kejadian waktu itu tepatnya Tidak bisa di di-spoiler ya Kak? Iya. Tidak bisa di-spoiler ya? berbahaya. Oke, berbahaya. Nah, berarti kakak-kakak Kortip ini udah keren-keren banget Iya, ya. keren banget. Kalau boleh tahu, bisa nggak sih Kak ngasih tips supaya kebal gitu biar Iya, kayak kan terbiasa ya, gitu. soalnya setahu kita itu mereka itu kalau ngapa ya, kalau ngehujat itu brutal Iya. banget gitu. Kayak nggak ngelihat hati kita tuh apa Sakit belakangannya hati itu gitu. gimana gitu. Gimana sih Kak tipsnya gitu? Untuk tips gimana ya? Ya yang kita jalankan itu kan amanat dari madrasah. Kita juga punya pembina, punya bapak kepala, punya bapak waka. Jadi kita nggak perlu takut untuk menghadapin orang-orang seperti itu. Jadi kalau memang kita belum bisa menghadapi, kita belum kuat untuk menghadapi beliau-beliau ini. Jadi kita bisa dan sangat boleh untuk minta tolong ke pembina dan bapak ibu guru yang lain. Pokoknya selagi kita bener ya ngapain takut. Ya bener banget sih bener Kak. banget sih. Soalnya kan mereka juga salah gitu. Oke nih. Kalau boleh tahu ya Kak, kakak-kakak ini sudah mengadakan bukber apa enggak sih? Oh iya. Alhamdulillah sudah kemarin Ah, di rumahnya. Iya di rumah. Kawan di rumah saya. Oh, buburnya di rumahnya Kak Iges. Iya. Soalnya kebanyakan kan organisasi lain kayak di kafe Wah, gitu. iya, Ini bener banget. bener-bener apa rasa persatuannya Private. erat banget. Apalagi kalau di rumah itu agak luasa gitu kan, mau ngapain aja gitu. Terus Oke nih. ini rencananya juga mau ada bukber part 2 ya. Itu kira-kira di rumah apa di kafe nih Kak? Di rumah lagi. Wah, di rumah ketua lagi nih. Tidak, kita Oke. kebetulan ada undangan dari salah satu anggota kita. Oh. Kayaknya anggotanya sangat apa itu namanya sangat gini banget ya. Iya. Ternyata Royal. Kortip itu seseru itu ya teman-teman. Seru banget. Dulu itu aku pernah daftar loh Kak. Oh, Hmm, kayaknya sudah pernah daftar. daftar. Iya, tapi tidak keterima. Belum Iya, keterima. belum keterima aja. Oke nih, kalau boleh tahu Kak Arin organisasinya apa sih? Kalau aku Kortip. Aduh, ini berarti sama-sama Kortip ini. Iya, Aduh. kebetulan Arin ini salah satu anggota dari Duta Oke Ketertiban. nih, wah, cuman aku aja yang tidak Kortip ya. Aduh. Nggak apa-apa. Kalau boleh jujur di sini aku sebagai anggota Kortip ngelihat Mbak Dita dan Mas Iges itu salut banget, soalnya mereka bener-bener mencerminkan sebagai ketua dan wakil ketua yang Wah. baik banget. Mereka itu ngajarin tapi mereka juga Nunjukin kayak gitu ya. mencontohkan yang Iya, baik bener gitu. banget. Bener-bener keren banget sih. Iya, pokoknya. keren banget, keren banget, keren. Keren. Kalau boleh tahu nih ya, kakak-kakak ini kan ketua sama wakil ya. Itu dipilih apa ditunjuk nih? Apa mengajukan diri? Maaf, aduh. Kita Iya. ditunjuk ya. Iya. Ditunjuk. Jadi waktu itu ada pengukuhan Iya. dan waktu pengukuhan juga itu kan sama kakak-kakak udah nggak bertugas lagi ya. Iya. Jadinya pasti juga ada pengurus harian yang baru. Terus kebetulan kita ditunjuk. Wih, keren banget. Emang nggak salah pilih sih. Iya, kalau nggak salah kata pilih aku. kakak-kakaknya. Iya. Iya. Pilihnya yang keren, taat, cantik dan Masya ganteng. Allah. Wah. Sebenarnya belum layak ya kita iya. disebut seperti itu. Karena pastinya kan juga ada kekurangan. Iya, bener banget. Oke nih, gimana sih Kak rasanya sudah menjadi ketua sama wakil di organisasi ketertiban ini? Rasanya gimana Dit?
Rasanya bangga, nggak expect juga sih kalau misal bakal bisa jadi PH Kortip itu nggak expect. Wah, kayak kaget gitu ya. Iya. Walau berarti kalau di Kortip itu pemilihannya itu dipilih ya, nggak mengajukan PH-PH-nya itu. Iya, Iya. kita dipilih langsung dari kakak kelas 12 Kortip yang lama dan juga dari pembina Kortip. Wah, gitu ya kak. Iya. Oke nih. Kalau boleh tahu di organisasi Duta Ketertiban ini punya planning baru nggak? Kayak misal tadi kan sebulan sekali ada sida, terus siapa tahu kakaknya punya kayak rencana ke depannya mau ngadain kayak kegiatan rutinan yang baru gitu mungkin. Untuk program kerja tahun ini kita ada salah satu program kerja termasuk unggulan ya, tetapi belum kita laksanakan. Waduh, masih rahasia berarti ini ya. Iya. Tidak boleh di spoiler nih kak. Nggak boleh. Tidak boleh. terlaksana Oke, rahasia nih, rahasia. Rahasia. Oke, kita doakan ya Iya, semoga kita doakan lancar. lancar. Amin. Gitu ya. Doakan lancar karena ini masih ada kendala waktu dan dana. Oke, wah, kayaknya sangat spesial nih. Insya Allah. Oke nih. Oh ya nih kak, gimana sih cara untuk menyadari apa itu siswa-siswi yang siswa-siswi yang anggota deng lupa ya Allah, anggota yang kurang aktif di organisasi. Gimana nih kak cara kakak-kakak ini biar anggota ini biar aktif lagi gitu? Kalau buat itu sebenarnya kita juga kalau semisal ada anggota yang nggak aktif gitu atau ada buat masalah gitu mesti kita obrolin baik-baik gitu. Tapi kalau buat sadarnya itu sebenarnya dari diri sendiri ya, dia mau berubah apa enggak gitu. Oh gitu ya, berarti langsung kayak dibilangin gitu ya? Iya. Langsung Dievaluasi. Evaluasi. Wah, Masya Allah. Keren banget. Oke nih, tadi kan saya sudah tanya-tanya tentang Kortip. Sekarang aku tanya nih, kegiatan-kegiatan Kak Iges ya, Kak Iges ya, sama Kak Dita kalau di rumah ngapain aja nih? Selama puasa Iya. tidur ya pastinya. Nggak apa-apa Kak, soalnya kan sunah Rasul tidur. Iya, tapi ya jangan sampai maghrib. Iya. Kalau saya sendiri tidur, terus nanti kalau bosan nonton, kalau nonton kelamaan juga pasti ketiduran. Iya. Waduh, kayaknya bener ini banget. kegiatan nasional ya Kak Iya, Zia, ya? bener banget. Kayaknya semua orang kayak gitu. Iya, aku juga kayak gitu Kak. Sudah kayak kelamaan nyekrol gitu, ketiduran gitu. Oh iya, gimana Kak Dita sama Kak Iges tadi pastinya ikut kegiatan Pondok Ramadan kan? Gimana menurut kakak-kakak ini selama Pondok Ramadan tadi? Apakah seru atau ada kegiatan yang berkesan gitu? Oh, berkesan saya panitia di belakang soalnya. Oh iya, panitia. Kalau saya kebetulan nggak panitia ya, jadinya seru-seru aja. Kalau dari kakaknya juga, kakaknya dari Unip ya. Oh iya, tadi Iya, Unip bener. tetangga kita. Kalau menyampaikan informasi itu detail, terus materi-materinya juga ya yang Ya, informatif. kebetulan untuk tahun ini untuk Pondok Ramadan kita tidak hanya materi ya, kita juga praktek, ada prakteknya juga. Waduh. Oh iya, kita Iya. kemarin kelas 10 praktek jenazah Iya. ya. Kalau kakak-kakaknya ini Praktek apa denger sih? apa? Iya. Festival akad nikah. Waduh. Tapi itu masih hari apa ya? Masih hari Rabu kalau nggak salah. Berarti besok masih materi juga. Iya. Iya. Wah. Wow. Aduh, aku agak sedikit grogi nih. Soalnya baru pertama kali podcast sama kakak-kakak ini. Iya. Aku juga first time ini. Mbak Dita juga ya tadi Iya. katanya first time podcast. First time. Oke nih Kak, sekarang tuh akhir-akhir ini kakak-kakak ini sibuk nggak sih? Untuk ya edit. Kalau bulan Ramadan ini enggak ya, kalau organisasi itu enggak terlalu sibuk, enggak sesibuk bulan-bulan kemarin. Kalau dari saya sendiri untuk Ramadan itu ya kemarin
jarang di rumah ya. Wah. Soalnya pagi tetap meskipun kelas 11 libur, saya tetap ke sekolah bantuin teman-teman nyiapin acara. Kemarin ada acara bukber organisasi. Oh iya. 8 organisasi. Aduh, berarti organisasi di Mandua Banyuwangi ini erat banget ya teman-teman. Alhamdulillah. Berat banget, pakai banget deh pokoknya. Iya. Keren banget sih anak-anak organisasi ini. Itu semuanya itu kayak semua organisasi digabung semua gitu. Iya. Iya. 8 organisasi yang ada di Mandua Banyuwangi ikut. Wah, oke. Kalau boleh tahu nih, kakak-kakak ini deket nggak sih sama PH dari orman lain? Ya, Dekat-dekat. deket banget ya malahan. Iya, deket Iya. banget gitu Iya. ya. Berarti kayak semua organisasi itu deket semua gitu ya? Ya, insya Allah 8 organisasi itu semuanya akrab, Mm-mm. dekat semua lah. Apalagi yang ruangannya tetanggaan ya. Iya. Osim, Osim, DA, DA, PNR sama Kortip. Kortip juga. Apalagi Kortip di tengah-tengah kan ya. Kayak dirangkul gitu. Oh iya nih, kakak mau bertanya apa lagi nih Apa ya? tentang Kortip? Kalau Kak Zira sendiri apa nih? Kalau aku ya, gimana sih kakak-kakak ini kayak ada siswa-siswi ya, kayak mengejek Kortip gimana? Kayak, duh Kortip iki kok ngene men sih? Kayak peraturannya ngene-ngene kayak gimana nih kak? Kalau kakak nih? Itu biasanya kalau siswa-siswi ngejek dapat hukuman apa enggak? Untuk ejekan itu sendiri, kalau kita yang dengar, kita juga nggak terlalu peduli ya sama Oke. omongan buruk dari orang luar. Tapi kalau sampai pembina yang dengar, kayaknya dia bakal dapat Wah, hadiah. hadiah dari Kortip gitu ya. Oh iya Kak, kemarin aku sempat dapat pertanyaan dari teman-teman. Nah kan biasanya Kortip jaga di depan yang nyatet-nyatet itu biasanya kalau abis nyatet itu apakah Kortip yang menyimpan poinnya atau dikemanain gitu Kak? Jadi kalau habis nyatet pelanggaran di depan gerbang itu disetorkan dulu ke PTSP, karena di PTSP itu kan ada BMKS ya. Buku poin. Ya, ada buku poin. Nanti setelah itu nama siswa sama kelas sama pelanggaran itu direkap sama guru yang bertugas, biasanya gitu. Wah, gitu ya. Oh Iya. gitu. Jadi langsung masuk ke poin sisa tersebut. Wow. Terus kalau misal ada siswa yang mendapatkan poin banyak banget, ada nggak sih batas poinnya gitu, kayak yang poinnya udah maksimal misal 30 nih, terus mereka bakalan dapat hukuman yang lebih atau gimana? Ya, untuk buku merah itu berapa deh? Buku merah 25. Ya, untuk poin 25, jika siswa-siswi sudah mendapat poin sebanyak 25 poin pelanggaran ya ini, jadi siswa tersebut akan mendapat buku merah. Buku cinta. Iya, dan disebutnya sama anak-anak man buku cinta itu. Jadi itu buku merah itu harus apa? Meminta tanda tangan ya. Meminta tanda tangan wali kelas, Guru pembina Kortip, sama guru BK kalau tidak salah. Selama 1 bulan. Waduh, ribet banget ya teman-teman. Iya, ribet banget. Nah makanya kita jangan berbondong-bondong nabung poin ya Iya, teman-teman. bener banget. Apalagi yang sering-sering telat, soalnya Iya, soalnya- kayaknya kebanyakan pelanggaran Kortip itu telat ya Kak ya. Iya. Waduh. Untungnya saya tidak pernah telat. Iya, jangan sampai Kak Jangan Zia. sampai, ya Nanti Allah. sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit teman-teman. Oke nih, gimana sih kak pesan dan kesan untuk siswa-siswi Mandawangi yang menonton podcast hari ini? Pesan kesan. Iya, kayak kata-kata gitulah. Ya, apa ya? Apa ya? Jangan sampai melanggar poin deh gitu. Oke. Kalau Kak Iges, ada Ya, nggak? melanggar dari poin, saya melanggar sendiri, aturan. pesan dan kesan ya, kita ini sudah rata-rata SMA itu umurnya 17 ya. Iya, Di situ rata-rata.
pasti harusnya kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Iya. Jadi diminimalisir lagi untuk pelanggaran. Intinya kita itu nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau kalian mau nakal, mau apa, terserah kalian. Yang penting tahu tempat dan tahu waktu. Ya, Penting jangan bawa-bawa madrasah gitu ya, Pak. Yang penting kita tidak memakai atribut Mandua Banyuwangi. Oke. Kita tidak akan bertindak. Oh, berarti kalau misal kita mohon maaf ya, mungkin ada yang ngepost nggak pakai kerudung, yang penting itu nggak ada berhubungan dengan madrasah, nggak kena ya Kak ya. Yang penting tidak menggunakan seragam madrasah, teman-teman. Intinya tidak beratribut madrasah ya teman-teman, atau membawa nama madrasah. Iya. Kecuali untuk pelanggaran yang sangat berat, pasti Seperti apa? teman-teman juga paham apa pelanggaran berat itu. Iya. Meskipun kalian tidak menggunakan atribut, itu tetap diungkit sama Kortip dan pembina dan juga guru BK. Oh, Gitu ya, Kak. Iya. Kayak misalnya berarti kalau nggak kudungan di pos itu nggak apa-apa kalau nggak pakai seragam gitu ya. Iya. Iya, Oke. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya ketika kita menggunakan nama baik madrasah, karena di MAN ini sudah ada Kortip yang mengawasi kalian. Dan kita juga bener banget kata Kak Iges tadi, kita udah besar dan harus bisa memilah mana yang baik dan benar ya. Memilih sama aja. Iya, sama aja. Oke nih, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktu untuk podcast bersama kita nih. Kakak, makasih banget. Ya, makasih banget ya Kak. Keren banget kakak-kakak ini. Ya keren banget. Wih. Oke nih, oke guys, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.